Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Sahabat Furqaners yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah yang kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita. Ampunan juga tercurah kepada kita agar supaya kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah menjadi bekal kita, insya Allah menjadi bekal kita di hari kiamat kelak, di hari penghisapan kelak, menjadi bagian amal-amal soleh kita. Sahabat Furqan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya pasti membutuhkan hal-hal yang untuk mendukung kehidupannya di muka bumi ini. Dan kita ketahui pula bahwa hamba Allah itu ada dua bagian. Yang pertama, hamba Allah yang menjadi bagian orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah hamba Allah yang memilih dirinya sebagai orang-orang yang kufur. Dan ketika hidup di dunia ini, orang-orang atau hamba Allah yang beriman, permintaan yang terbesar adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering baca dalam suratul Fatihah, di sana disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban pertama adalah dan utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Baru hamba Allah yang beriman ini memohon kebutuhan-kebutuhannya dengan permintaan-permintaannya. Permintaan yang terbesar adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hamba Allah yang memilih dirinya yang tidak beriman, yang mereka kufur atas segala nikmat yang dilimpahkan Allah kepada mereka. Bedanya jamaah atau sahabat Furqaner yang berbahagia, ketika hamba yang beriman memilih atau meminta kebutuhannya dipenuhi, mereka berawal dari sholat menuju sholat, dari beribadah menuju ke ibadah, agar supaya apa? Tidak kehilangan momen sebagai orang yang beriman. Inilah keberuntungan dari orang-orang beriman ditimbang dari orang-orang yang kufur. Mereka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan apapun, maka mereka sabar. Maka mereka mengamalkan. Dalam ayat Al-Quran telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Mereka yakin, mereka paham bahwa apa yang mereka dapatkan itu adalah merupakan ujian bagi dirinya. Apakah ujian ini dia selamat? Apakah dalam ujian ini dia gagal? Allah pun mengatakan dalam ayat yang lain bahwa apa yang diberikan, ada yang berupa kebaikan, ada yang berupa keburukan, ada yang berupa nikmat, ada yang berupa bencana.
Dan ujian itu pun ada yang berupa keburukan-keburukan yang ditimpakan secara langsung, baik kepada orang-orang yang beriman, atau hamba yang beriman, atau hamba yang tidak beriman. Dan juga diuji juga dengan kebaikan-kebaikan, di mana orang-orang yang beriman juga mendapatkan itu, orang-orang yang tidak beriman atau hamba yang tidak beriman juga mendapatkan itu. Hanya beda sikap. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman ketika diuji dengan dua-duanya. Orang-orang yang beriman atau hamba yang beriman ketika diuji, mereka sabar. Mereka meminta kepada Allah dengan kesabaran. Mereka minta kepada Allah dengan sholatnya, dengan doa-doanya. Berbeda dengan orang-orang atau hamba-hamba yang tidak beriman. Mereka tetap sabar, tetapi sabarnya diliputi dengan hawa nafsu. Tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba yang beriman ini tadi paham betul, ketika dia diuji dengan keburukan, diuji dengan bencana, sabarnya itu akan mendapatkan pahala yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa pahala sabar di sisinya. Dan ketika diuji dengan kebaikan-kebaikan, dengan nikmat-nikmat pun, mereka bersabar bahwa dengan nikmat-nikmat itu harus mendatangkan kebermanfaatan bagi dirinya maupun orang lain, sehingga mendapatkan pahala dari sisi Allah, kebaikan-kebaikan, kebermanfaatan bagi orang lain. Bahwa dia mengakui sebagai seorang hamba yang beriman, sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Maka seorang hamba yang beriman, dia menjalankan, meminta kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Maka ketika oleh Allah dibatasi ya permintaan-permintaan itu, karena dengan keyakinan bahwa tidak semua permintaan itu harus langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ditunda. Maka ia sabar. Ada hikmah-hikmah di balik ditahannya nikmat yang diberikan kepada mereka yang ditunda itu. Itulah keberuntungan dari orang-orang beriman. Berbeda dengan hamba-hamba yang tidak beriman. Mereka dengan hawa nafsu. Sahabat Furqanan yang berbahagia, ketika seorang hamba yang beriman diuji dengan kenikmatan, diuji dengan amal soleh, mereka pun harus sabar. Mereka pun bersabar. Karena apa? Khawatir ada penyakit yang lain yang menyerang mereka, yang merusak amal-amal mereka. Maka mereka bersabar, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit itu. Di antaranya penyakit riya. Ketika mereka mendapatkan nikmat, dia dapat sholat dengan baik, dapat bersedekah dengan baik, dapat beramal soleh dengan baik, maka ujian, fitnah, riya dimunculkan dalam hati mereka. Tapi orang beriman berteguh hati bahwa dengan sabarnya, dengan keyakinannya, agar supaya ujian-ujian itu dapat diselesaikan sampai perjalanan hidupnya di dunia. Furqaners yang sahabat, Furqaners yang berbahagia, semoga dengan apa yang kami sampaikan ini menjadi pembelajaran. Kita sudah memilih bagian sebagai hamba yang beriman, maka ambillah kesempatan sebagai hamba yang beriman. Karena pilihan itu adalah pilihan yang terbaik ketika kita hidup di dunia. Tidak rugi di dunia dan tidak rugi apalagi di akhirat. Berbeda dengan hamba yang tidak beriman. Mereka memilih itu. Mereka memilih dengan hawa nafsu. Memilih keinginan-keinginan untuk mencukupi kehidupan di dunia dengan hawa nafsu. Maka dia rugi walaupun di dunianya terlihat seperti dia beruntung, tetapi di akhirat dia sangat-sangat rugi. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, sahabat Furqaners yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan tausiah singkat ini menjadi motivasi kita bersama, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, menata kembali amal-amal kita, menata kembali niat-niat kita, agar supaya amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bagian amal soleh yang diterima oleh Allah ketika di yaumil hisab kelak. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, kesempatan emas meraih pahala.
Saya, Vivin Yuhelmi SPD, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Ramadan, saatnya memperbaiki diri dan berbuat baik. Saya, Ustadz Edi Sapril, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Matahari terbit membawa harapan baik, menyinari setiap sudut sekolah kita yang asri. Mari kita laksanakan puasa bulan Ramadan dengan hati gembira dan haru, menghadirkan kenyamanan, membawa ketenangan dengan hati yang bersih di bulan yang suci. Saya Bunda Mona Maulina, Kepala SDIT Al-Furqan Palembang, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan 1447 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Puasa mengajarkan kita untuk kembali fitrah. Puasa mengajarkan kita untuk kembali taat kepada Allah. Saya Haji Hairul Abdillah, Ketua Yayasan Islam Terpadu Al-Furqan Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.